Giovanni Girolamo Saccheri lahir pada tanggal 5 September 1667 di Sanremo, Genoa, yang sekarang bernama Italia. Beliau mengikuti pelatihan akademik pada tahun 1685 dan terdaftar di kampus Jesuit Brera. Tommaso Ceva, seorang penyair dan ahli matematika, mengarahkan Saccheri ke arah matematika, sehingga beliau menerbitkan buku pertamanya yang berjudul Quotata Geometrica pada tahun 1693. Pada tahun 1694, Saccheri ditabiskan sebagai imam di Como, Italia. Kemudian pada tahun yang sama, beliau mengajar filsafat di Universitas Turin sampai tahun 1697. Selama tinggal di sana, beliau menerbitkan bukunya yang berjudul Logica Demonstrativa. Kemudian pada tahun 1697, beliau pindah ke Universitas Jesuit Pavia. Kemudian pada tahun 1699, Saccheri menjadi pimpinan di bidang matematika yang diangkat oleh Senat Milan. Pada tahun 1708, Saccheri menerbitkan bukunya yang berjudul Ne Statica. Karya lainnya yang berjudul Euclides ab omnia indicatus mencoba untuk membuktikan postulat paralel Euclid. Kemudian beliau meninggal di Milan, Italia pada 25 Oktober 1733. Dalam karyanya Sintesis, Saccheri memberikan analisa lengkap tentang masalah kesejajaran dalam hal segi empat. Teorema 1 segi 4 Saccheri. Teorema 1 segi 4 Saccheri ini berbunyi, diagonal segi 4 Saccheri adalah kongruen. Bisa kita perhatikan gambar. Dalam segi 4 Saccheri diketahui AE kongruen dengan EB, AD kongruen dengan BC, dan sudut A sama dengan sudut B yaitu 90 derajat. Kita perhatikan segitiga AED dan segitiga BEC. Berdasarkan sifat segitiga kongruen dengan dua sisi sama panjang dan satu sudut sama besar, dua segitiga akan kongruen jika dua sisi pada segitiga pertama sama panjang dengan dua sisi yang bersesuaian pada segitiga kedua, dan kedua sudut apitnya sama besar. Sehingga segitiga AED kongruen dengan segitiga BEC yang berakibat DE sama dengan CE. Jadi terbukti bahwa diagonal segi 4 Saccheri adalah kongruen. Selanjutnya, terdapat teorema 2 yang berbunyi diberikan dua segi 4 Saccheri, yaitu ABCD dan PQRS, di mana panjang AD kongruen panjang PS dan panjang AB kongruen panjang PQ. Maka, panjang BC kongruen panjang QR, sudut ABCD sama dengan sudut PQR, dan sudut BCD sama dengan sudut QRS. Dari teorema tersebut, diketahui bahwa terdapat segi 4 Saccheri ABCD dan PQRS. Selain itu, panjang AD kongruen panjang PS, serta panjang AB kongruen panjang PQ. Akan dibuktikan bahwa panjang BC kongruen panjang QR, sudut ABCD sama dengan sudut PQR, dan sudut BCD sama dengan sudut QRS. Sudah diketahui bahwa ABCD dan PQRS merupakan segi 4 Saccheri. Sesuai dengan definisi segi 4 Saccheri, maka sudut BAD, CDA, QPS, dan RSP adalah siku-siku atau memiliki besar 90 derajat. Selain itu, karena panjang AB kongruen panjang PQ, maka panjang DC kongruen panjang SR. Selanjutnya, perhatikan segitiga ADC dan segitiga PSR. Sudah diketahui bahwa panjang AD kongruen panjang PS, panjang DC kongruen panjang SR, dan sudut CDA sama dengan sudut RSP. Sesuai dengan postulat sisi sudut sisi, segitiga ADC dan segitiga PSR kongruen, sehingga panjang AC kongruen panjang PR serta sudut CAD sama dengan sudut RPS. Sudut BAD dan sudut QPS memiliki besar 90 derajat, maka sudut BAC plus sudut CAD sama dengan sudut QPR plus sudut RPS.
Karena sudut CAD sama dengan sudut RPS, maka sudut BAC juga sama dengan sudut QPR. Selanjutnya, perhatikan segitiga ABC dan segitiga PQR. Sudah diketahui bahwa panjang AC kongruen panjang PR, panjang AB kongruen panjang PQ, dan sudut BAC sama dengan sudut QPR. Sesuai dengan postulat sisi sudut sisi, segitiga ABC dan segitiga PQR kongruen, sehingga panjang BC kongruen panjang QR, serta sudut ABC sama dengan sudut PQR. Perhatikan segitiga BAD dan segitiga QPS. Sudah diketahui bahwa panjang AB kongruen panjang PQ, panjang AD kongruen panjang PS, dan sudut BAD sama dengan sudut QPS. Maka segitiga BAD dan segitiga QPS kongruen, sehingga panjang BD kongruen panjang QS, serta sudut BDA sama dengan sudut QSP. Sudut CDA dan sudut RPS memiliki besar 90 derajat, maka sudut BDA plus sudut BDC sama dengan sudut QSP plus sudut QSR. Karena sudut BDA sama dengan sudut QSP, maka sudut BDC juga sama dengan sudut QSR. Selanjutnya, perhatikan segitiga BCD dan segitiga QRS. Sudah diketahui bahwa panjang CD kongruen panjang RS, panjang BD kongruen panjang QS, dan sudut BDC sama dengan sudut QSR. Maka segitiga BCD dan segitiga QRS kongruen, sehingga sudut BCD sama dengan sudut QRS. Setelah pembuktian tersebut, dapat disimpulkan bahwa panjang BC kongruen panjang QR, sudut ABC sama dengan sudut PQR, dan sudut BCD sama dengan sudut QRS. Maka dari itu, teorema 2 terbukti. Terdapat teorema 3 yang berbunyi sudut-sudut puncak segi 4 sakeri adalah kongruen. Diketahui bahwa ABCD merupakan segi 4 sakeri dengan segi 4 ADFE sama dengan segi 4 BCFE. AD sama dengan BC, titik E dan titik F masing-masing adalah titik tengah AB dan CD, sehingga AE sama dengan EB dan CF sama dengan FD. Akan dibuktikan bahwa sudut ADF sama dengan sudut BCF. Perhatikan segitiga ADE dan segitiga BEC. Diketahui bahwa AE kongruen BE sesuai definisi segi 4 sakeri, sudut DAE sama dengan sudut CBE yaitu 90 derajat, dan AD sama dengan BC. Menurut postulat sisi sudut sisi, segitiga AED kongruen segitiga BEC, sehingga DE sama dengan CE, sudut ADE sama dengan sudut BCE, dan sudut AED sama dengan sudut BEC. Perhatikan segitiga DFE dan segitiga CFE. Diketahui bahwa DE kongruen CE karena segitiga AED kongruen segitiga BEC. Lalu, EF kongruen EF dan FD kongruen FC. Menurut postulat sisi-sisi-sisi, segitiga DFE kongruen segitiga CFE, sehingga sudut DFE sama dengan sudut EFC, sudut EDF sama dengan sudut ECF, dan sudut DEF sama dengan sudut CEF. Karena segitiga AED kongruen segitiga BEC dan segitiga DFE kongruen segitiga CFE, bisa dikatakan bahwa sudut ADE plus sudut EDF sama dengan sudut BCE plus sudut ECF, sehingga sudut ADF sama dengan sudut BCF. Dapat disimpulkan bahwa sudut ADF kongruen sudut BCF, sehingga teorema 3 terbukti. Selanjutnya teorema 4, yaitu sisi atas segi 4 sakeri lebih besar dari atau sama dengan sisi alasnya. Segi 4 ABCD persegi panjang sakeri, di mana DA tegak lurus dengan AB, CB tegak lurus AB, dan AD kongruen AB. Akan ditunjukkan bahwa AB
lebih kecil dari atau sama dengan CD. Maka sudut 1 akan kongruen dengan sudut 2. Yang pertama kita lukis BD. Maka M sudut 1 lebih kecil dari M sudut 2 dan M sudut 1 lebih besar dari M sudut 2. Akan terdapat 3 buah kasus. Yang pertama itu sudut 1 kongruen dengan sudut 2, maka segitiga ADB akan kongruen dengan segitiga CBD dan AB kongruen dengan CD, maka AB sama dengan CD. Kasus yang kedua yaitu M sudut 1 lebih kecil dari M sudut 2. Berdasarkan teori hinge, sisi AB lebih kecil dari CD. Kasus 3 yaitu M sudut 1 lebih kecil dari M sudut 2. M sudut 2 ditambah M sudut 3 itu 90 derajat. Maka M sudut 1 ditambah M sudut 3 ditambah M sudut DAB itu pasti lebih besar dari 180 derajat. Hal ini berlawanan dengan teorema Shakeri-Legendre. Kasus 3 tidak memenuhi sehingga M sudut 1 lebih kecil dari atau sama dengan M sudut 2. Maka teorema terbukti. Selanjutnya teorema 5, yaitu jika ABCD adalah segi 4 Shakeri, maka sudut BDC kongruen dengan sudut ADB. Dapat kita lihat segi 4 ABCD pada gambar berikut. Diketahui sisi BA sama dengan DC, sisi BD sama dengan sisi AC. Apabila sudut ABD lebih besar dari sudut BDC, maka menurut teorema Hinge, AD lebih besar dari BC dan bertentangan dengan teorema 4. Dengan demikian, sudut BDC kongruen dengan sudut ABD, maka teorema terbukti.